Aduh, Terus kehilangan, betul-betul kehilangan. Saya kehilangan doa dari sebuah doa yang luar biasa. Luar biasa. Karena perjuangan ibu saya sing dhisik dodol tenongan keceku dari Dora buat jajan digendong ditenong terus bawa anting kiwa tengah melaku. Mungkin Mamian kenal Mamian? Ibunya. Sudah merasakan, saya pernah ngemis, saya pernah pengemis pemisah ini ngemis bener-bener ngemis saya. Halo Lur, salam sehat seger waras. Edisi Kursi Panas Roadshow sampai Bloro. Nah, ini ketemu apa ki YouTuber fenomenal ning Bloro. Sing lagi viral iki. Ngono. Ya viral toh? Amin. Bakul menjeng. Bakul menjeng. Nah, iki aku mumpung teko Bloro, tak hubungi ini jenenge Mas Kris. Betul. Nah, welcome. Ayo datang Papian. Nah, iki aku teko kene. Pengen ngerti ceritane bakul menjeng iki kok sampai nganggo YouTube barang. All out YouTube lho, nganggo nangis barang lho. Aduh. Piye anu Kris, apa itu kegiatan apa saiki? Kegiatan sekarang ya pokoknya kalau di Pura ya apa none piye bisa dijadikan uang ya jadikan uang gitu aja. Yang penting masih mau berusaha. Sik toh. Aku kok jadi bingung apa yang bisa dijadikan uang ya kan bisa konotasi ini bisa negatif bisa positif ngono. Betul. Sekarang kan zamannya orang bekerja tidak harus di luar kan. Dari laptop, dari HP itu kita sudah bisa mencairkan sebuah pekerjaan, bisa mencari pekerjaan, bisa mendapatkan uang juga. Dan kemajuan zaman ini merubah kita untuk berpikir maju kayak gitu, nek prinsip saya kayak gitu. Jadi yo iso didol, pemono barang iso didol ya kita jual. Orang barang omah toh? Barang rumah ya kalau ada kita bantu. Orang maksudnya kita bantu loh. Iki anak muda loh. Nah, jadi pikirannya, cara berpikirnya wis beda karo cara berpikirnya Pak Hanafi. Nek Pak Hanafi sik okole sing maju iki wis mulai akale sing tinggo nih. Mengikuti kemajuan zaman teknologi. Ngono. Cukup duduk saja bisa menghasilkan duit jadi ini ngono ya. Terus ya. Terus lah opo nek wis duwe pekerjaan koyo ngono kok isih ribut nganggo YouTube barang kowe. Sebenarnya gini, Pito, YouTube itu mungkin saya telat ya dalam per-YouTubean itu. Memang saya tuh orangnya suka eksis, dari dulu saya suka eksis. Cuma saya tidak tahu perkembangan zaman tentang YouTube itu. Nah, ketika saya ditinggalkan meninggal orang tua saya, ibu saya itu merasa kesepian sing biasane bendino iki ambek ibu lho, bendino ambek ibu kok hati iki kosong walaupun saya sudah punya istri, sudah punya anak. Hati iki kosong gitu. Saya mau ngapain? Saya kemarin mau kalah sama keadaan itu, saya mau kalah terus rasanya drop ditinggalan seorang ibu sing sekiranya nek ibuku loro tak tambah nang ndi sing ndi, tak nek ibuku pengen ning ndi yo tak sampai saya punya apa-apa itu ya berkat dari ibu saya. Rasanya aku ki apa lapo bangun tidur di sini yo mek nangis. Di sini mek nangis. Kayak Mami Nur itu ibunya itu udah kayak ibunya saya sendiri. Dari ibunya Mbak Nur meninggal terus setelah itu berapa hari kemudian ibu saya itu rasanya koyo saya itu kalah waktu sing bersamaan. Ya waktu COVID itu loh. COVID itu rasanya ya Allah saya itu belum sembuh dari badannya sakit dari ditambah luka lagi, apalagi ditinggal ibu saya itu rasanya tuh ya Allah pipi rasanya. Ibu harta berarti itu tidak bisa mengalahkan dengan kasih sayang seorang ibu. Itu luar biasa. Harta tidak bisa mengalahkan seorang ibu. Catat ya loh. Tidak bisa. Gitu. Ibadah aku belajar dari anak muda ini. Aduh, bener Bi, karena waktu saya di Jakarta, saya merantau itu ya Bi ya. Saya setiap hari itu pasti tidak tanpa, maksudnya setiap hari itu saya pasti telepon ibu saya, pasti
saya mau tugas keluar kota naik pesawat, saya itu telepon, sampai saya telepon, pokoknya saya harus kasih kabar ibu saya bagaimanapun. Doa ibu nomor satu. Doa ibu nomor satu. Doa ibu nomor satu. Catat nih. Aduh, itu menurut saya walaupun berarti nek apa ngelakoni pekerjaan apa ngubungi ibu njaluk donga pangestu. Betul nih, saya itu waktu dapat proyek itu sangat besar. Saya malu telepon, mak, aku dongakno, aku untuk proyek itu, mak, aku pengen duwe omah, iso duwe omah dhewe, aku mau repot wong tuwa. Ibu saya cerita, aku jam 12 bengi aku tak ndonga to ben kowe kasih. Ben kowe kasih to. Itu bener-bener besoknya saya itu gol itu langsung saya menang proyek itu. Wah, ibaratnya ya Allah Gusti, dari situlah saya itu doa ibu itu wah biasa. Makanya kalau saya ngomongin ibu saya nggak kuat. Aduh, saya nggak kuat masalah ngomongin ibu. Istri saya gini, kamu menikah dengan saya, kamu jangan sampai hanya menerima saya, kamu harus bisa menerima ibuku, dan aku bisa menerima ibuku. Ibuku sakit kayak apa, kamu harus mau merawatnya. Saya sampai, bahkan saya sayangnya istri saya sama ibu saya itu lebih sayang sama ibu saya. Istri saya sudah tahu apa seperti apa. Dan ketika saya ditinggal ibu saya itu, aduh, rasanya kehilangan, betul-betul kehilangan. Saya kehilangan doa dari sebuah doa yang luar biasa. Itu karena perjuangan ibu saya yang dodol tenongan kecepu dari Blora buat jajan, digendong, ditenong, terus bawa anting kiwa tengah melaku. Mungkin Mamian kenal Mamian? Enggak, ibunya ini. Melaku terus bawa gendu, bawa bacang, bawa jajan roti Cina-Cina, orang Cina dijual sana demi ngumputi anaknya 10 bayang mas. Anaknya 10, berarti Mas Kris ini 10 bersaudara? Iya, saya nomor 6. Mas Kris nomor 6. Saya nomor 6. Makanya dulu saya itu kecil ikut jadi wangi bakso Pak Sampi, saya buruh banyu, buruh mencipuli mangkok, buruh ikut dodol kayak gitu. Makanya orang lihat saya seperti ini itu sudah nggak kaget. Perjuangan saya itu dari kecil ibarat terus ada wong tua saya itu wis rekoso itu loh, ibaratnya rekoso. Saya gledek banyu buat warung gitu pakai jerigen. Yang lainnya bermain, saya bekerja. Itu saya sudah merasakan. Saya pernah ngemis, saya pernah pengemis pemisah ini, ngemis, bener-bener ngemis. Ngemis terus ngemis ke kantor-kantor gitu, terus nanti bawa uang saya kasihkan ibu saya buat beli beras. Itu pernah saya rasakan. Aduh, kayak gitu. Perjuangannya saya itu, maka doa ibu itu luar biasa. Saya ya itulah, saya akhirnya mau buat YouTube buat ngisi kekosongan saya, entah apa saya menghibur diri. Ya. Berarti kira-kira ibu nggak ada berarti setahunan yang lalu? Sudah setahun 2021 ya. Lebih berapa hari ini? Berarti 2021 ya. Pas wabah Covid lagi. Iya. Saya punya rumah juga berkat ibu saya. Dulu saya mau beli apartemen di Jakarta, mau beli rumah di Jakarta, ndak boleh. Engko nek aku ana apa-apa nek ngasih ora roh aku, ya berarti kowe ora anakku. Saya digituin malah iku ibaratnya saya malah degel, saya langsung membayangno nek iku saya sampai enggak ada itu piye. Makanya saya setelah menikah saya resign, saya pulang ke rumah, fokus sama keluarga, sama ibu saya. Ibu saya sakit-sakitan, tak tambah none biaya, tak tambah obat yang mari, tak gudak tetap dikejar walaupun saya di Jakarta, tapi saya tetap ngejar. Waktu awakmu ning Jakarta iki wis merit apa belum? Saya belum merit, tapi setelah merit saya ke Jakarta 1 tahun tidak ada, saya resign terus pulang ke rumah. Ya itu berkat ini, saya punya ini dari ibu saya dipinjemi sertifikat untuk beli tanah. Saya
kowe tuku omah sing cedhak-cedhak ae ora usah ado-ado kok aku mergo namane wong tuwa. Saya tahu tapi berarti pengen anake lumpuh gitu. Nah kayak gitu. Nah, sebenarnya rumah ibu posisi di sana. Oh, sebelah sana. Saya diambilin bank, saya ngangsur ini dengan jangka 3 bulan, tapi saya 3 tahun, saya setahun sudah tanahnya dapat proyek itu. Tanahnya itu. Terus akhirnya saya nabung dulu yo gitulah isek nom pingine seneng-seneng tok, tapi saya mikir masa depan nek seneng-seneng tok terus hasilku merantau apa gitu. Masih muda, ojo mikir seneng-seneng tok. Pikir juga masa depan. Betul, di masa depan itu panjang gitu, ndak sesuk ana sing tak pangan sesuk entek wis golekne gitu ndak bisa. Harus dipersiapkan apa nek wong Jawa ana buahan, urung keterak loro, urung apa-apa lah, maksudnya kebutuhan tuh banyak itu lho Pi. Jadi dulu isune seneng gitu. Entek sesuk golekne, ternyata itu salah. Nah. Gandelalae saya rabi untuk bojo sing mengerti saya, mengerti keluarga saya, bisa memanajemen saya gitu. Jadi nek untuk duit saya celengi dadi aset, saya beli kaplingan di mana anggar bungu kaplingan tak beli, anggar beli kaplingan tak beli. Kok suatu saat nek saya ndak punya yo, duit itu tak dol karena pada prinsip saya tidak mau ngeron-ngeroni keluarga saya, dulur-dulur saya, wong liya saya ndak mau. Muni apa utang gitu saya dalam prinsip saya nggak mau. Karena kalau saya berani utang ke orang berarti saya sama saja menjatuhkan harga diri saya sendiri. Lebih sebaik saya utangnya bank atau jasa-jasa keuangan yang resmi di Indonesia itu. Berarti sang istri jadi manajer yang handal. Iya, saya akunin iya. Hidup saya berubah ketika saya menikah. Berubah 360 derajat. Aduh, balik meno 360 derajat. Pokoknya berubah lah 180 derajat lah ibaratnya. Dari adanya istri saya karena gini istri saya itu pegawai bank BCA. Ibaratnya dulunya kowe gelem rabi ambek aku, kowe kudu metu kok gaweane mau pengen anak bojoku ambekan mbokku, ambek ibuku. Padahal bayarannya 5 juta loh. Lebih Pi kalau 5 juta. Lebih ya. Nek kebutuhan nanti saya cukupi mbok bicaraku, aku bisa menyukupimu. Nek kowe mergawe sing mergawe, aku sing nang omah tak ngopeni anak ambek ibuku. Saya tidak mau kalau istri saya bekerja, tidak mau. Itu prinsip saya. Karena orang laki-laki aku wis janji aku kudu nyukupi karena saya sudah bertanggung jawab dengan orang tuanya dengan komitmen akad nikah itu menafkahi anaknya yo berarti udah janjiku sampai mati kayak gitu. Berarti laki-laki harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ya, karena kalau nanti suatu saat saya tua pasti hidupnya sama istri saya, bukan sama anak saya. Kalau anak sudah milik orang lain, kita tidak punya apa-apa. Sudah diminta sama orang lain karena anak saya itu anak perempuan. Nek dipek wong wis ibaratnya saya berarti hidup saya dengan istri saya. Makanya bisa hidup semati ibaratnya seneng orang seneng ya dilakoni wong loro. Tak jempoli dua. Itu prinsip saya ya, kan semua orang punya prinsip beda-beda. Terus nenggone YouTube selain menghibur diri ya, mengisi kekosongan hati awal-awalnya. Iya. Terus apa sih mbok arep nonton YouTube? Saya seharusnya YouTube itu yo awalnya kekosongan hati, terus kedua yo nek memang dikasih rezeki di per-YouTubean yo alhamdulillah gitu. Ibaratnya saya tidak munafik, memang sudah terjun ke YouTube yo berarti pasti ngejar bayaran, itu tidak munafik menjadi seorang YouTuber kayak gitu. Kayak gitu. Jadi yo otomatis siapa tahu ya rezeki saya yo alhamdulillah bersama keluarga saya gitu. Terus momen yang mengejutkan, maksudnya enek satu titik balik nih di YouTube sing wah membuat Mas Kris jadi bersemangat lagi yo. Awalnya, iya. Awalnya itu saya menuju $10 itu luar biasa, Pi. Kok penonton sepi terus saya dapat $10 itu 6 bulan lebih bayar. 6 bulan monet. 6 bulan itu udah monet saya cuma 1,5 bulan itu monet. Oh, 1,5 bulan sudah monet. Loh, 1,5 bulan untuk bisa 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang itu bisa. Bisa itu saya dapat 1.000 subscriber itu mungkin satu bulan apa 1,5 bulan saya dapat 1.000 subscriber. Yang susah itu 4.000 jam tayang pas 1,5 bulan sudah tembus 4.000 jam tayang. Keren. Oke, terus
Terus titik baliknya yang membuat Mas Kris semangat. Titik baliknya itu karena angkringan Ledanus buka, nah ini angkringan Ledanus buka, nah. Aduh.